Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara bisa bayangkan orang yang buta berusaha untuk mendapatkan Yesus pada waktu itu di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Tetapi lewat peristiwa ini, saudaraku, kita akan belajar dari seorang yang buta secara fisik yang bernama Bartimius. Pelajaran yang pertama yang dapat kita petik adalah bahwa Bartimius menutup telinga dari suara-suara yang negatif. Sekali lagi saya katakan, Bartimius menutup telinganya dari suara-suara orang yang mengatakan hal-hal yang negatif. Di dalam kitab Markus tadi, pasal yang ke-10 ayat yang ke-48, firman Tuhan berkata begini, saudara. Banyak orang menegurnya, banyak orang menegur Bartimius supaya Bartimius diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bartimius lebih memilih untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain, untuk mendengarkan perkataan yang tidak membangun di sekitar dia. Dan tidak tetap percaya walaupun lingkungannya tidak mendukung Bartimius. Dia tetap berusaha, dia pantang menyerah, saudara. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah sebuah keputusan yang tepat jika kita ingin mengalami kuasa Tuhan. Saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Bartimius. Ketika engkau menghadapi pergumulan, ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidup saudara, mungkin orang akan berkata, "Nggak mungkin, mana mungkin, percuma, kamu sudah sekian lama berdoa tetapi kamu tidak mendapatkan jawaban." Saya mau katakan buat kita sekalian, tetaplah berdoa, tetap berusaha untuk mendapatkan Yesus. Sampai pertolonganmu engkau dapatkan. Tetap punya keyakinan. Tutup telingamu terhadap suara-suara yang tidak membangun imanmu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari peristiwa Bartimius yang buta secara fisik, tetapi dia mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus adalah meskipun dia orang yang cacat fisik, bukan cacat iman. Bartimius memang orang yang cacat secara fisik, matanya buta, tetapi dia tidak cacat secara iman. Di dalam Markus pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-51 dan 52, firman Tuhan berkata, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku dapat berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, jawab Bartimius itu, dia berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah." Bartimius disuruh pergi. Dan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimius, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang yang imannya sehat tidak gampang putus asa. Orang yang imannya sehat tidak gampang mengeluh. Orang yang imannya sehat tidak gampang mengasihani diri. Kita belajar dari seorang yang bernama Bartimius. Orang yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan matanya yang buta. Dan dengan iman percayanya, Bartimius dinyatakan sembuh oleh Tuhan
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.